Hai semuanya, selamat datang kembali di Osva Headspace. Dan kali ini karena aku sedang bosan di studio, jadi kita memutuskan untuk memindahkan studionya. Kali ini di video ini ya, dan di video-video selanjutnya, kemungkinan akan pindah-pindah studio. Jadi kalau ketika aku bilang kita pindah ke mana gitu, nanti kita bakalan pindah gitu. Jadi untuk hari ini, untuk saat ini ya, sekarang kita berada di gurun pasir Afrika. Selamat datang unta-unta. Terus selamat datang juga Nairobi. Karena kenapa Nairobi ya? Karena saya pengen ngomong aja Nairobi gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan memindahkan studio yang pertama ke yang sekarang ini ada di gurun pasir. Yang kedua mungkin akan di hutan hujan Amazon. Dan yang terakhir itu di Pasar Beringharjo. Jadi kita akan punya tiga view itu nanti. Nah, untuk hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang ya lumayan enteng-enteng lah ya, karena kita bakalan ngobrolin tentang kolaborasi brand-brand terkenal di seluruh dunia dengan brand-brand yang gede juga gitu loh. Kayak ini ada beberapa kolaborasi dari brand Jepang dengan Ghibli. Kalau kalian nggak tahu Ghibli apa, kalian belum menemukan serpihan surga. Jadi kalau kalian belum nonton Ghibli, segeralah ditonton. Mereka juga lagi menggalang dana karena terdampak dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalian harus kalau emang kalian bisa menyisihkan seberapa uang kalian, mungkin emang nggak besar, tapi itu bisa membantu mereka banget dalam bertahan agar mereka tidak tutup. Jadi museum Ghibli yang ada di Jepang itu mereka terancam tutup karena ya mereka nggak punya dana operasional dan lain sebagainya gitu. Nah, aku mau ngingetin sekali lagi buat di sini panas banget ya. Mas, untuk air, minum dulu. Untuk air, panas. Segar. Aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channelnya Osva atau gimana, buat yang nyari topi, entah itu topi MLB, NBA, topi-topi biasa, kita belum ada flat cap ya, belum ada flat cap. Kebanyakan dead cap, dead head gitu-gitu. Kalian bisa langsung aja ke Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta. Kalian bisa ke sana setiap hari Senin sampai Sabtu kalau minggu libur dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi total kita cuma 4. Jangan lupa pakai masker, pakai protokol kesehatan, jangan lupa vaksin juga buat teman-teman yang belum vaksin. Kita juga ada barang selain di sana. Kita juga ada barang di Poncowinatan nomor 98, yaitu namanya tokonya Pop Hall Market. Itu kalau kalian belum ke sana, kalian ke sana. Itu di sana barangnya keren-keren, lucu-lucu, karena nggak cuma ada topi, ada juga kaos, ada juga sepatu, dan soon bakalan ada mainan. Ada di sana juga udah ada kartu basket, kartu Dragon Ball. Keren-keren pokoknya. Buat kalian yang berada di luar Yogyakarta atau mungkin terlalu jauh untuk menjangkau toko kita, bisa juga lewat Instagram kita untuk belanjanya ya, di @osvaheadspace atau juga di Tokopedia kita di @osvaheadspace. Jadi langsung aja kita mau ngomongin kolaborasi topi yang pertama ini ya. Jadi CA4LA ini brand Jepang. Dia itu bikin topi pilot khusus yang dipakai di Porco Rosso. Ini Ghibli, ini dia bekerja sama studio Ghibli ya. Ini mungkin adalah sebuah Ghibli yang ikonik. Ini big headnya Porco Rosso. Ini adalah sebuah Ghibli yang ikonik. Kalau diambil dari websitenya langsung ya, can be worn as a fashion item while reproducing the flight cap worn when boarding his favorite crimson flying boat Savoia S21. Jadi ini adalah topi yang ikonik banget. Kenapa? Karena ini adalah yang dipakai oleh main karakternya, yaitu adalah Porco Rosso, yang dipakai ketika dia terbang menggunakan flying boat atau kapal yang terbang. Bukan kapal terbang sih, flying boat itu kan ya bener kapal yang benar-benar terbang gitu loh. Paham nggak sih? Both the body and goggles are hand sewn one by one using high quality cowhide from Himeji. Jadi ini dari body topinya dan juga dari gogglesnya, atau apa yang nyebut goggles tuh ya? Kacamata. Dari kacamata atau protektornya itu tuh semua dijahit secara tangan satu-satu menggunakan kulit sapi
yang berkualitas tinggi dari Himeji. The lining is printed with Porco Rosso and Savoia S21. It will be made to order sales limited quantity at the online shop. Jadi kalian pre-order, ini tuh pre-order. Jadi nggak ready stock gitu. Jadi kalian bener-bener ini limited banget. Dan ini menurutku, ini lucu banget ya. Harganya 66.000 yen. Lanjutnya, kita punya Virgil Abloh di sini. Virgil Abloh has just teased a collaboration with Just Dawn, a 6-panel strap back cap bearing the iconic UNC Tar Heels emblem and colorway. Jadi, Off-White itu, the Off-White founder yaitu Virgil Abloh dan direktur artistiknya LV atau Louis Vuitton shared a view snapshot of the cap showing a bold Off-White logo. Oh, keren. Berarti mereka ini kolaborasi ya dari Just Dawn dan juga Virgil Abloh. Gold Just Dawn branding is stitched onto the back of the cap. Oh, ini kalau bisa lihat teman-teman, ini di belakangnya ini ada bukan embroidery itu apa sih? Bordir, ada bordirnya tulisannya Just Dawn. Dan juga di depannya ada lambangnya Off-White Tar Heels gitu. Lucu sih, simple. Nah, ini karet pengaitnya terbuatnya dari kulit. Bahan dasarnya ini kayaknya kanvas nih. Bukan kanvas, ini kain biasa. Kayak New Era ya. Tapi aku nggak tahu mereka bahan dasarnya New Era apa enggak, tapi kayaknya iya ada New Era. Jadi make sure you check on this collaborations karena ini keren nih kayaknya. Looks legit. Oke, lanjut. Kita ada another Ghibli, bukan ding, tapi CA4LA ini bikin satu topi yang lucu banget. Dia kolaborasi sama Pokemon. Tapi yang untuk hari ini, untuk yang edisi ini dia bener-bener bikin edisi khusus untuk Pikachu. Jadi the Pikachu face hat is made from delicate fleece often found on traditional gentleman hats like a trilby or bowler. Oh, jadi topi Pikachu ini itu dibuat dari bahan dasar yang biasa dibuat juga untuk topi trilby apa topi bowler. Sebentar aku panasin, kayaknya kita ganti ke hutan-hujan Amazon. Oke. Dengarkan suara-suara yang menenangkan. Oke, lanjut. Starting at the top of the head are a pair of pointy black tip ears that extend out towards the sides. Oh, jadi ini benar-benar menggambarkan Pikachu banget. Ini lucu banget guys. Sumpah, kalian kalau punya uang kalian harus beli topi ini karena ini lucu banget guys. As a final note, the hat comes with a smooth satin lining decorated with a colorful array of Pokemon prints all around. Only 50 hats have been made. Oke, berarti topi ini nggak tahu ini udah sold out apa belum, tapi yang jelas only 50 hats have been made. Mereka cuma bikin 50 pieces dari ini. Dan the Pokemon collaboration sama CA4LA Pikachu face hat ini itu harganya 515 USD. Ini lucu, tapi harganya $500 kan? Iya lucu, tapi mahal. Oke, next. Bukan mahal, akunya aja yang miskin ya. Nah, kalau tadi ada CA4LA yang dimana itu adalah brand Jepang. Kali ini New Era launches headwear and apparel Pokemon Collection for Summer 2020. Jadi ini New Era berkolaborasi sama Pokemon buat nggak cuman topi, tapi mereka juga punya apparel kayak kaos dan lain sebagainya. Itu yang berkolaborasi sama Pokemon. New Era and Pokemon are back with another collaboration in their long-standing partnership, unveiling a new headwear and apparel capsule for Summer 2020. Jadi di musim panas kemarin 2020, New Era dan Pokemon akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kolaborasi mereka yang ini lucu banget. Nih kalian bisa lihat ini ada topi, ada kaos juga yang tulisannya New Era tapi di R-nya itu ada Pokeball-nya dan A-nya itu jadi kayak tails-nya dari Pikachu. Ini lucu banget. Dan juga ada kaos yang 5950 tapi dibuat jadi Pokeball. Ini lucu banget. Dan ini simpel sih sebenarnya teman-teman, nggak begitu nggak begitu lebay ya kalau aku bilangnya. Nah, ini ada topi yang 5950. Ini bentuknya lucu banget karena
lambang N yang di depan itu diganti persis mirip kayak badannya Pikachu. Dan juga ini ada dead head yang ada gambar Pikachu-nya, kan lucu banget gitu loh. Who doesn't love Pikachu? Aku suka Pikachu. Ya kan? Kalian suka Pikachu nggak? The new era Pokemon Collection is priced from 330 Hong Kong dollars, approximately 45 US dollar. Jadi kalau kalian mau dapetin kolaborasi dari Pokemon dan juga New Era ini, itu dibanderol dengan harga 330 Hong Kong dollars atau sekitar 45 US dollars sampai 549 Hong Kong dollar atau sekitar 70 USD gitu loh. Nah, uniknya pertama kali di launch tuh bukan di US atau bukan di Jepang atau bukan di mana, tapi di Hong Kong. Karena ini ya kalian tahu lah, di Hong Kong adalah bukan pusat fashion sih, tapi kalau kalian ke Hong Kong ya kalian belanja gitu loh. Yang selanjutnya kita punya New Era extend its tech series with Gore-Tex Packlight Collection. Wow, jadi New Era team up sama Gore-Tex, yang kalian tahu bahwa Gore-Tex itu adalah sebuah brand yang menawarkan durability dan juga menawarkan endurance. Jadi New Era continues its tech series. Jadi New Era tuh punya lini produksi tech series of headwear with a new collection made with Gore-Tex Packlight material. The two-layer material is meant to be lightweight for travel and can be bunched up for storage, but offers the same waterproof characteristic found in other Gore-Tex product. Nah, jadi topi ini itu emang didesain untuk enteng banget, jadi biar bisa dipakai untuk berpergian kemana-mana, dan juga menawarkan fitur waterproof. Jadi kalian nggak usah takut kalau topinya bakalan kena hujan, karena ini waterproof. Langsung aja. The collection is comprised of the New Era Signature 5950 and more classic styles like the 930 and WM01. Jadi kolaborasi topi ini tuh diluncurkan dalam berbagai style New Era. Yang pertama adalah 5950 dan juga model-model klasik kayak 930 dan juga WM01 gitu loh. Jadi ada nggak cuma 5950 kayak topi-topi yang biasanya gitu. Those interested yang pengen sama topi ini bisa langsung ke New Era Japan atau websitenya New Era Japan, karena mereka mulai dari 5.500 sampai 7.700 Japanese yen atau sekitar 50 sampai 70 US dollar. Wow, lumayan juga ini. Tapi keren sih teman-teman kalau kalian bisa punya kolaborasi antara New Era dan Gore-Tex ini. Next, selanjutnya kita punya IKEA. IKEA meluncurkan ini hitungannya bucket hat sih ini. Iya, ini hitungannya bucket hat. Bucket hat itu terbuatnya itu dari kayak tote bagnya mereka teman-teman. Jadi tote bagnya mereka itu dibuat untuk bucket hatnya itu juga. Jadi bahan dasarnya itu kayaknya ini bukan karung goni teman-teman. Apa sih namanya? Kayak plastik gitu loh. Bukan plastik, apa sih? Kalian ya pokoknya itulah. IKEA's iconic Fracta bag hasn't failed to make its impact on the realm of fashion. Jadi yang pertama, mereka muncul dengan tote bag-nya yang namanya Fracta bag gitu. Itu harganya 2.145, teman-teman. Untuk versinya Balenciaga dan juga versinya Pleasures dan Chinatown Market. Mereka bisa ngejual tote bag dengan harga segitu. Itu keren banget sih. Nah, kalau kalian mau topi ini, itu bisa langsung aja ke websitenya IKEA, karena topi ini ternyata dijual murah dengan harganya cuma 4 US dollar. Tapi nggak tahu kalau sampai sini ya teman-teman, nggak tahu sama itunya sih, nggak tahu sama pajaknya dan sebagainya. Tapi kalau di website harganya cuma 4 USD. Jadi kalau kalian tertarik, silakan langsung ke websitenya IKEA, kalian langsung beli aja dengan harganya 4 USD, murah, cuma sekitar 60.000. Ya 60.000 kali ya. 60.000 kalian udah dapat IKEA's iconic IKEA Kenorva bucket hat. So, itu mungkin beberapa kolaborasi lucu-lucu yang ada di belahan dunia. Kebanyakan rilis di tahun lalu sih, di tahun 2020. Nah,
Mungkin kita akan ada konten-konten yang kayak gini lagi. Kita membahas topi-topi dan kolaborasi-kolaborasi topi-topi yang lucu-lucu dengan brand-brand di seluruh dunia. Dan juga kita bakalan mulai untuk review sih, online review kali ya, online review dari brand-brand lokal yang mereka juga ngeluarin topi. Jadi stay tune, tetap di Osva Headspace. Aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang nyari topi, MLB, NBA, anything. Kalian bisa langsung ke toko kita di Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong 1 di Yogyakarta. Atau kalian bisa online order di di Instagram kita @osvaheadspace atau di Tokopedia kita di @osvaheadspace. Kalian juga bisa dapetin barang kita yang ada di Pop Hall Market yang di Jalan Poncowintan nomor 98 Yogyakarta. Jadi, itu aja teman-teman. I'll see you in the next episode. Dadah.